Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup kebangkitan. Ya, kita baru saja merayakan kebangkitan Yesus, tetapi apakah saudara mengerti hakikat sebenarnya dari kebangkitan itu? Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Hakikat kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah kebangkitan tubuh kita yang fana. Kebangkitan tubuh saya dan saudara yang fana. Yesus bangkit supaya kita bangkit dan mengalami hidup kebangkitan. Sebagian besar dari kita merayakan kebangkitan Yesus, bersuka cita ketika merayakan kebangkitan Yesus, tetapi tidak mengalami hidup kebangkitan itu sendiri. Maka sia-sialah Yesus dibangkitkan. Mengapa? Karena Yesus dibangkitkan supaya hidup kita semua dibangkitkan. Karena itu saya mengajak kita semua mengalami hidup kebangkitan mulai pagi hari ini. Mari kita melihat satu kisah di dalam firman Tuhan, Yohanes 21 ayat 2 sampai 3. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Ini kisah setelah kebangkitan Yesus. Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kisah ini adalah secuplik kisah setelah kebangkitan Yesus. Banyak orang melihat kisah ini dari sisi negatif. Mereka berpikir bahwa murid-murid telah kehilangan semangat melayani dan kemudian kembali kepada pekerjaannya yang semula, yaitu menangkap ikan, nelayan. Tetapi pagi hari ini saya melihat kisah ini dari sisi positif. Sebelumnya, murid-murid ini ketakutan dan selalu berkumpul di tempat-tempat yang terkunci. Bapak Ibu bisa melihat kisah-kisah sebelumnya. Mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Mereka setiap hari bersembunyi, tidak melakukan apa-apa. Tetapi sejak kebangkitan Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka bersemangat kembali dan mulai kembali beraktivitas seperti semula. Kembali bekerja seperti semula. Mereka sebagian besar adalah nelayan. Tetapi yang saya ingin tekankan, sayangnya mereka ini tidak menghayati hidup kebangkitan. Mereka kembali hidup seperti semula, biasa-biasa saja, dan bahkan kisah di atas menyatakan bahwa mereka kembali mengalami kegagalan, tidak memperoleh hasil dari pekerjaannya, tidak produktif, mengalami kegagalan. Yohanes 21 ayat 4 sampai 6. Jadi bagaimana dengan hidup kita saat ini, pagi hari ini, setelah kita merayakan kebangkitan Yesus, apakah kehidupan kita juga masih mengalami kegagalan?
Yohanes 21 ayat 4 sampai 6 mengatakan demikian. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yesus hadir di pantai bukan untuk mencela mereka karena mereka kembali menangkap ikan. Bukan. Tetapi Yesus ingin memberikan contoh hidup kebangkitan yang sebenarnya. Hidup yang berkemenangan, hidup yang sukses, hidup yang berkelimpahan. Mereka, murid-murid, masih belum menyadari kuasa yang sama yang ada dalam Yesus itu sebenarnya sudah ada di dalam mereka. Mereka seharusnya bisa memerintahkan ikan-ikan itu masuk dalam jala mereka seperti Yesus. Ya. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Ya. Padahal sebelumnya Yesus sudah mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Demikian pula dengan kita saat ini. Ada Roh Kudus yang sama yang ada di dalam Yesus itu sudah ada di dalam kita. Tetapi kita tidak menyadarinya. Yohanes 20 ayat 20 sampai 22. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ini kisah setelah kebangkitan. Dan sesudah berkata demikian, ia, Yesus, mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, pertanyaan saya pagi hari ini, siapakah Yesus di dunia saat ini? Ya, ayat-ayat ini jelas mengatakan kitalah Yesus di dunia yang memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, karena itu mulailah menikmati hidup kebangkitan pagi hari ini. Alkitab mengatakan kalau kita percaya kepada Yesus, ya, apa yang pernah dikerjakan, diperbuat oleh Yesus, kita pun dapat mengerjakannya. Ya, mulai pagi hari ini, jangan lagi mengalami kegagalan, ya, mengalami sakit penyakit, mengalami ya kekurangan dan lain sebagainya. Tetapi sadarilah bahwa di dalam kita ada Roh Kudus dan kita mulai menikmati hidup kebangkitan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami sepakat percaya bahwa saat Yesus dibangkitkan, maka kami pun dibangkitkan dan Roh Kudus sudah ada di dalam kami. Karena itu apa saja Tuhan yang kami minta, Bapa di sorga akan mengabulkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair, ya Tuhan. Tak tahan ku menanti kamu, dan ku pandang kau di tempat duduk. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Mimpiku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang kau di tempat
terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku